kucing tu dapatkan anak dia. Kucing apa tu, hebat je kucing ni. Sayang betul pada anak dia. Udah ini. Eh, jangan jangan. Ardi ulang siamu, udah ulang siamu deh. Udah, kenapa udah main di video-video? Mana kamu? Episode pertama, pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya membahas tentang pembangunan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan saya. Di mana membahas tentang lingkungan hidup, pengetahuan dan pengamatan saya sangat terlalu sempit dan terbatas. Dikarenakan cakupan dan persoalan tentang lingkungan hidup sangat luas sekali. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah dasar hukum utama di Indonesia untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup lebih detail, beserta aturan-aturan di bawahnya sangat banyak sekali, khususnya yang menyangkut persoalan tentang pengelolaan lingkungan hidup, antara lain tentang air, udara, binatang, aneka jenis tumbuhan, wilayah pesisir, hutan bakau atau hutan mangrove, laut, serta sumber hayati yang lain, dan penegakan hukum yang implementasinya terus berkembang dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru, yang semuanya punya karakteristik masing-masing dan hampir semuanya punya ahlinya masing-masing. Maka kalau membahas tentang lingkungan hidup secara keseluruhan cukup sulit dikarenakan pada umumnya keterbatasan pengetahuan. Namun demikian, saya membahasnya sesuai kemampuan saya, karena pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa hanya sepotong-sepotong dikarenakan masalah satu dengan yang lain selalu berkaitan. Artinya pengelolaan lingkungan hidup harus sinergi dan dihindari mempertahankan ego masing-masing dari beberapa kementerian, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Kalau memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka undang-undang tersebut berlaku secara keseluruhan, baik kawasan hutan, laut, dan kawasan lingkungan yang lain. Akan tetapi prakteknya seperti berdiri sendiri, baik Kementerian Kelautan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan, bahkan Kementerian Kehutanan seperti negara dalam negara untuk pembinaan di wilayah hutan, birokrasinya cukup sulit, sehingga kesenangan praktek kinerjanya hampir mempertahankan ego masing-masing. Sedangkan bila ada kesalahan pengelolaan akibat tidak bisa ditanggung sendiri. Contoh antara lain banjir yang diakibatkan oleh pengundulan dan pengerusakan di wilayah hutan. Dampaknya masyarakat di luar kawasan hutan ikut menerima dampaknya yang berakibat kerugian materi dan
berubahnya kawasan permukiman serta ekosistem yang lain sangat besar. Kerusakan sumber air yang ada di kawasan hutan akan berdampak juga bagi masyarakat di wilayah luar kawasan hutan. Sekian, terima kasih. Tunggu episode kedua tentang pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Salam Indonesia Emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.